Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan memulai kitab baru ya. Satu kitab yang merupakan kitab ketiga ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan setelah dari kajian malam Rabu kita ya, kita dulu sudah menyelesaikan pembacaan kitab Mafahim Yajib Antusohah, kemudian kitab Al-Istifta'at An-Nas, kemudian sekarang adalah kitab yang ketiga yaitu Min Sunanillah fi Ibadih. Namun sebelum kita memulai, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, jadi kitab yang akan kita baca ini adalah kitab yang kitab mengenai sunnatullah atau ketetapan-ketetapan Allah ya. Sering diterjemahkan sebagai hukum alam ya. Meskipun secara lugawi mungkin tidak tepat ya, tapi ini adalah satu ilmu yang tidak banyak sebetulnya yang membahas ya. Tidak banyak. Saya sendiri kebetulan dulu mengikuti pengajian ini. Ini dulu adalah materi yang disampaikan oleh penulis kitab ini pada tahun 2011 ya. Saya alhamdulillah waktu itu mengikuti langsung ya pengajian kitab ini kepada beliau. Jadi beliau itu menulis banyak sekali kitab, sekitar 70-an lah, 70-an kitab. Meskipun mungkin yang populer itu paling populer 3 ya. Yang pertama, kitab beliau yang paling populer adalah Fiqhus Sirah. Sudah banyak sekali diterjemahkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, kitab beliau yang paling populer adalah kitab Syarah Hikam Al-Ata'iyah. Ya. 4 atau 5 jilid ya. Kemudian yang ketiga, kitab beliau yang paling populer adalah kitab yang judulnya adalah Kubrul Yakiniyat Al-Kauniyah. Itu kitab berisi tentang akidah ya. Itu 3 kitab. Nah, kitab-kitab ini dari sekitar 70-an karya beliau, itu banyak diantaranya adalah materi-materi kajian beliau. Ada yang ditulis dulu kemudian disampaikan dalam pengajian, ada yang pengajian kemudian dari penyampaian dalam pengajian itu kemudian dibukukan ya menjadi sebuah kitab itu. Jadi ini ini adalah salah satu materi kajian beliau 2 tahun sebelum beliau wafat ya. Tahun 2011, beliau tahun 2013-nya wafat itu. Jadi bahasanya sangat filosofis ya. Karena itu mungkin bagi orang awam atau yang baru belajar bahasa Arab itu tidak terlalu mudah gitu bagi orang-orang awam ya. Karena tingginya bahasa yang beliau gunakan. Ini kitab lebih banyak pada aspek akidahnya sebetulnya. Itu menggali sunnatullah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis gitu ya. Selama ini kita tentu sering ya mendengar istilah sunnatullah. Tapi apa saja sunnatullah itu sebetulnya itu? Kalau ada sesuatu biasanya itu sudah hukum alam gitu, sudah sunnatullah gitu. Tapi sebetulnya apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis itu? Baik,
Kita mulai dari judulnya ya. Jadi min sunanillah fi ibadih. Sebagian sunnatullah yang berkaitan dengan hambanya. Taqra'u fiha qawaninahu al-munabbi'ata an adlihi. Gitu. Jadi kita ini akan membaca hukum-hukumnya Allah yang menerangkan tentang keadilannya Allah. Wa bayanatihi, dan penjelasannya Allah al-mujibata ani i'tiradatika, itu yang menjawab banyak kejanggalan-kejanggalan kalian gitu. Di halaman 5 itu kita lihat ada daftar isinya ya. Jadi kalau kita lihat di daftar isi, sebetulnya ada 19 sunnatullah yang dibahas di dalam kitab ini. Tentu ini sebagian, sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau di judul ya. Ini hanya sebagian. Di antaranya kita bisa baca di situ ya. Akhluhu ibadahu bimazijin minar rakha'i wasyiddati. Allah itu, hukumnya Allah itu memberikan kebahagiaan, kesengsaraan kepada hambanya. Siapapun itu, ini berlaku untuk semua manusia. Itu termasuk para nabi dan para rasul, para wali, bahkan ujiannya para nabi itu jauh lebih besar daripada kita-kita. Nabi mengatakan asyadul bala al-anbiya fal amsal wal amsal gitu. Jadi ujian terberat seorang manusia itu adalah ujian yang dialami oleh para nabi. Kemudian di bawahnya yaitu para wali, para syuhada, para sholihin. Baru kita ini ujian yang kita terima di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini adalah yang paling ringan. Gitu. Kalau wali-wali para nabi itu menerima ujian jauh lebih berat. Kemudian qararuhu al-qail, nanti di pembahasan yang kedua akan ada pembahasan may ya'mal su'an yuzabih. Barang siapa berbuat keburukan dia akan dibalas. Ya mungkin orang-orang Jawa karena mengadopsi istilah yang digunakan oleh orang-orang Hindu itu namanya hukum karma ya. Tapi memang may ya'mal su'an yujzabi. Siapa yang berbuat dia akan menuai. Kemudian torduhu al-mustakbirina an sahati maghfiratih. Orang Allah itu menutup rapat pintu ampunan untuk orang-orang yang sombong. Jadi dosa apapun itu masih mungkin diampuni oleh Allah. Kecuali satu dosa, yaitu sombong. Itu sunnatullah ya. Kemudian berikutnya tahqiquhu li samarati juhudil amilina fid dunya ayyan kanu. Allah itu pasti memberikan hasil kepada orang-orang yang mau bekerja keras di dunia. Siapapun, muslim non-muslim, kalau dia bekerja keras, pasti Allah akan berikan hasilnya di dunia. Ini dasarnya ayat semua, nanti kita akan baca ya. Kemudian qararuhu al-qail sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa langit dan bumi ini ditundukkan untuk manusia. Kemudian iqabud dunya lil mu'minin al-mustahdirin wa iqabul akhirah lil jahidin. Siksanya orang mukmin itu di dunia ya. Tapi siksanya orang-orang yang menolak kebenaran, orang jahid, juhud, itu di akhirat. Kemudian berikutnya adalah yuhibbul adla wa yujzi bihi walau kana al-adilu kafiran. Allah itu mencintai keadilan dan Allah pasti memberikan buah daripada keadilan itu meskipun yang adil itu orang kafir. Wa yakrahu dzulma wa yu'aqibu alaihi walau kana dzalimu musliman. Sebaliknya Allah itu sangat membenci kezaliman meskipun kezaliman itu dilakukan oleh umat Islam. Tuh. Dan ini banyak dikatakan oleh para ulama ya bahwa sebuah negara yang dipimpin dengan adil itu akan langgeng meskipun orang kafir. Sebaliknya sebuah negara itu akan cepat hancur kalau zalim meskipun
pemimpinnya muslim. Kemudian la yakhalladu finnari illa man balaghasu da'wah fastakbar. Tidak kekal di neraka kecuali orang yang menerima dakwah kemudian sombong. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dia tidak beriman, tapi karena memang tidak ada dakwah yang sampai ke sana, maka ya berarti tidak disiksa selamanya di neraka gitu. Kemudian qararuhu alqail wa yansurallahu man yansuruh. Siapa yang menolong Allah pasti Allah akan menolongnya. Kemudian safhahu 'anil dzunub allati la hadra fiha li huquqin nas. Allah itu sangat mungkin mengampuni dosa selama tidak mencederai haknya manusia. Itu. Makanya kata kaidah fikih itu huququllah mabniyun 'alal musamahah wa huququn nas mabniyun 'alal musyahahah. Itu di kaidah bahwa kalau ada sesuatu berhubungan dengan Allah itu banyak musamahahnya, banyak pengampunannya. Allah itu Maha Pengampun, lebih mudah mengampuni. Sebenarnya kalau berkaitan dengan manusia ini berat ya. Harus ikhlas yang bersangkutan baru bisa diampuni. Kalau kita mengambil haknya orang lain. Kemudian ikramuhu al-muslihina fid dunya walau kanu kafirin. Allah akan memuliakan orang-orang yang berbuat baik di dunia meskipun orang kafir. Kemudian berikutnya as-sukut alal munkarat naziru fasadin. Mendiamkan kemungkaran itu adalah kerusakan. Kemudian berikutnya itu ada istidraj. Istidraj itu Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang berbuat salah, tapi tujuannya adalah memberikan ujian. Itu. Kalau bahasa Jawa itu dilulu ya, ngelulu. Kemudian ma yatalaqahul insan min basyaratin aw nadhirin indal maut. Manusia itu ketika mati dia sudah langsung mengetahui tempatnya nanti di akhirat. Kemudian waman nu'amirun dan seterusnya lah ya. Dan di sini ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Salah satu sunnatullah lagi adalah Allah tidak mengubah kondisi suatu kaum sampai kaum itu sendiri berubah gitu. Itu juga sunnatullah. Yang terakhir itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada saya, niscaya saya akan mengabulkan. Itu sunnatullah. Baik, sebelum muqaddimah beliau menyampaikan doa di sini ya, di halaman pembuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga ikut mengamini ya. Allahumma lakal hamdu ala nikamikal lati la tuhsa. Ya Allah, segala puji bagi Engkau atas nikmatnya yang tidak terhitung. Lakal hamdu ala hadzal ladzi aqamtani fihi. Segala puji bagi Engkau yang sudah menempatkan saya di tempat yang sekarang. Lakal hamdu ala ni'matil afiyatil lati tamta'ani biha. Lakal hamdu an satarta qabaihi an ibadik. Segala puji bagi Engkau yang sudah menutupi kejelekan-kejelekan saya dari hamba-hambamu. Jadi beliau itu terkenal sebagai orang yang kalau membuat doa itu sigotnya atau redaksinya sangat mengena ya. Kalau di sana. Tapi kan yang bisa memahami orang yang ngerti bahasa Arab. Kalau kita yang belum paham bahasa Arab belum tentu bisa menikmati doa-doa ini gitu. Wahya katsiratun wa anta ta'lamuha. Tentu borok saya ini banyak gitu. Dan Engkau Maha mengetahui. Lakal hamdu an rafa'ta li dzikran baina ibadika wa ana la astahiq. Puji bagi Engkau yang sudah mengangkat derajat saya di mata hamba-hambamu. Sedangkan sebetulnya saya itu tidak berhak, kata beliau. Allahumma a'inni ala ma aqamtani fihi. Ini doanya banyak dikutip yang ini. Ya Allah, berilah saya pertolongan menyelesaikan apa yang sudah Engkau tempatkan pada diri saya. Ada yang ditempatkan menjadi orang kaya. Ya Allah, saya mohon supaya Engkau beri pertolongan. Maksudnya ya
Beri pertolongan gimana mentasarrufkan kekayaannya ini sesuai dengan mestinya ya. Kemudian ada yang jadi pejabat, ya Allah Anda sudah tempatkan saya menjadi pejabat, ya saya minta tolong supaya mampu gitu. Jadi ulama, tentu semua manusia itu mempunyai ujiannya masing-masing ya. Ulama itu ujiannya mungkin sombong, ria. Pejabat itu ujiannya korupsi, zalim, sewenang-wenang, itu ujiannya pejabat. Ujiannya orang kaya itu pelit, ya, sombong. Terus kemudian ujiannya orang miskin itu tidak terima, gitu. Semua. Nah, dimanapun Allah menempatkan kita, ya Allah, tolonglah kami untuk menjalaninya dengan baik, dimanapun Engkau tempatkan, gitu. Ada yang ditempatkan, ya macam-macam kan. Kita semua punya tempatnya masing-masing. Tapi dimanapun ditempatkan, ya Allah, mohon minta tolong gitu, supaya bisa menjalaninya dengan baik. Alhimni rusyda fima aqulu aktub wa af'al. Berilah petunjuk pada apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya tulis, dan apapun yang saya lakukan. Wa akrimni jannibni hudzudan nafsi walau syayatinul insi wal syayatinul jinni wal insi. Jauhkan saya dari merasa bangga diri, ya, dan bisikan-bisikan setan jin maupun manusia. Wa akrimni bi ni'matil ikhlas liwajhikal karim. Berilah saya kenikmatan ikhlas, itu hanya semata-mata demi Engkau. Waqtim hayati bi ahabbil a'mali ilaik. Dan semoga Engkau menutup lembaran hidup saya ini dengan sebaik-baik amal menurut Anda. Hatta alqaka wa antara anni radin. Sehingga saya berjumpa dengan Engkau, ya Allah, dalam keadaan Engkau itu ridho. Nah, itu doa pembuka. Kemudian di bawahnya ini ada muqaddimah yang beliau tulis, ya, bahwa ini di halaman 9 ya. Teman-teman mudah-mudahan sudah download PDF-nya sehingga bisa ikut menyimak ya. Kita sambil baca bahasa Arabnya sambil kita belajar gitu. Nanti kalau ada salah-salah atau kekurangan dari saya, ingatkan gitu. Alaqatul insani ma'a nafsihi wa alaqatuhu ma'al mukawwanati wa alaqatuhu billahi azza wa jalla kullu dzalika qa'imun ala nizamin daqiqin la yatakhallaf. Jadi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan alam, hubungannya dengan Allah, itu semuanya mempunyai aturan yang sangat rinci dan rigid, detail, dan tidak berubah aturan itu. Itu. Wa masdarun nizami wa munazzimuhu khaliqul insani wa khaliqu hadhil akwani kulliha. Dan siapa yang membuat aturan itu? Yang membuat aturan tetap ini siapa gitu? Ya tidak ada lain kecuali pencipta manusia dan pencipta seluruh alam semesta ini. Wa man azza alaihi an yatabassara dalila ala wujudi hadzal khaliq wa ala wahdaniyatihi fahasbuhu hadzal nizam. Sebetulnya kita itu dengan melihat ini saja, petunjuk-petunjuk bagaimana alam ini berjalan dengan aturan yang detail, itu sebetulnya ini saja kita sudah bisa merasakan bahwa ada Tuhan di alam semesta ini. Itu. Wa qad alimta ma yuqarriruhul ilm min anna nizam la yatahaqqaq biduni munazzim. Karena sebagaimana kaidah ilmiah mengatakan bahwa tidak ada sebuah aturan yang tidak diciptakan oleh, tidak ada nizam tanpa munazzim, tidak ada aturan tanpa penegak aturan. Itu. Yaitu Allah, ya. Wa anzimatul kauni qawaninuhu. Aturannya alam semesta ini ya tentu adalah undang-undangnya itu. Sunnatullah itu. Wal mustalahul Qur'ani al-mu'abbir an hadhil azimah sunanul kaun. Istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an terkait dengan aturan-aturan ini yaitu sunanul kaun. Sunan adalah jamaknya sunnah, jamaknya kata sunnah. Wa hiya ta'ni an-nahj ad-daim alladzi la yatakhallaf.
Maksudnya apa? Sunnah itu yaitu satu jalan yang pasti, sudah paten, tidak berubah. Wa sunanullahi mutanawwi'atun. Sunnahnya Allah itu sangat beragam. Faminha ma yaqumu alaihi nizamul kaun min haitsuhu ay bi suratin ammah, dan seterusnya ya. Ini cukup panjang. Tapi beliau mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Allah yang bisa ditangkap oleh kita ini juga masih sangat terbatas. Karena itu Allah mengatakan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimatnya Allah, itu lautan itu habis sedangkan kalimat Allah itu belum semuanya tertuliskan, meskipun didatangkan sejumlah itu lagi. Wa minha, salah satunya ya, karena banyaknya kaedah-kaedah alam itu diantaranya adalah tilkan qawanin allati akhadallahu bihi ibadah, yaitu aturan yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya dan untuk interaksinya di dunia, yaitu aturan-aturan yang mengatur hukum interaksi manusia di dunia. Kemudian wahiyya kama sanajid qawaninun sabitatun mustamirratun la tatabaddal wa dzalika bimujibi qararin muakkadin wa mukarrarin minal bayni lillahi. Kenapa saya katakan bahwa ini tidak akan berubah? Karena itu memang sudah keputusan Allah di dalam Al-Quran. Sunnatullahi allati qad khalas min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida. Dan kemudian itu di suratul Fatah, kemudian di surah Al-Isra, sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Kemudian summa inna ma'rifati hadhil qawanin awis sunan allati akhudullahu bihi ibadah tadu'uka amamal jawab an as'ilatin kasiratin qad tahzuru fi balik. Jadi ini mengetahui sunnatullah ini itu akan memberikan jawaban kepada kita terkait dengan apa yang banyak terbesit di dalam pikiran. Contoh misalnya, kenapa limadza yukrimullah al-mujtama'at al-kafirah bima la yukrimuna? Kenapa Allah itu mengangkat atau memuliakan komunitas orang-orang kafir yang tidak diberikan kepada kita? Ya contoh aja misalnya, kenapa orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ini misalnya diberikan teknologi? Umat Islam nggak punya teknologi itu sekarang ya. Kemudian misalnya ilmu pengetahuan, kekayaan, kenapa sih yang punya duit banyak itu Cina gitu? Kenapa yang menguasai teknologi itu Amerika gitu? Kenapa yang punya persenjataan canggih itu misalnya Inggris atau Perancis? Kenapa negara-negara Muslim itu lemah? Negara termiskin di dunia itu Muslim, negeri Yaman gitu kan. Negara termiskin itu Muslim, Sudan gitu. Kenapa seperti itu? Ini kan janggal ya. Sudah beriman, kok tidak diberi kemuliaan seperti mereka gitu. Itu. Kemudian terkait dengan dan seterusnya, ini soal langit, soal bumi gitu. Kenapa juga kemudian kita ini limadza tatufu bina al-mihan wal masaib wa isallatu alaina al-khabith wa zif minal bashar. Kenapa kita itu diberikan ujian banyak sekali yang muslim ini? Itu. Diberikan ujian macam-macam ya. Diberi kekalahan, diberi kehinaan gitu. Kenapa gitu? Kadang punya pemimpin, misalnya pemimpinnya jelek. Gitu. Tidak punya integritas, tidak mementingkan kepentingan rakyatnya, mementingkan kepentingannya sendiri, kelompoknya sendiri, partainya sendiri, misalnya. Wa nahnu ibadullah al-muslimun wal mu'minuna bihi. Padahal kita ini sudah Islam dan sudah iman gitu. Terus berikutnya, limadza yad'u ahaduna falau istajabu lahu fi katsirin minal ahyan. Kemudian kenapa sih kita ini sudah berdoa tapi seringkali enggak dikabulkan gitu. Dan seterusnya. Wa halumma jarra dan seterusnya ya.
ila as'ilatin kasiratin ukhra min hadzal qabil, tentang pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Inna hadhil as'ilah al-atibah wal mu'taridah min mafarazatil i'rad an kitabillahi alladzi nazala khitaban li'ibadihi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang menjauhkan orang dari Al-Qur'an gitu. Wa inna min abrazi ma yatadammanuhu kitabullah ta'ala al-ijabah an hadhil as'ilah. Tapi sebenarnya Al-Qur'an sudah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau kejanggalan-kejanggalan tadi ya. Min khilali ardi sunanillah fi ibadih, dengan melalui keterangan-keterangan soal sunatullah ay qawaninahu, atau yakni tentang hukum-hukum Allah itu atau hukum alam. Walingkana fina minal muslimin man yusirun ala muwasalatil i'rad an kalamillah. Ya, sayangnya kadang-kadang kita ini tidak merujuk kepada Al-Qur'an gitu. Dan seterusnya ya. Oke. Itu bawahnya ada keterangan ditulis di Damaskus tahun 2011. Masih baru kitab ini ya. Sangat kontekstual. Baik, teman-teman sekalian, bisa dibuka di halaman 14 ya. Ini adalah halaman 13. Ini adalah pembahasan pertamanya. Ini kalau kita bukanya pakai PDF, ini ada yang ketukar-ketukar halamannya. Maksudnya halaman 14 dulu baru 13, nanti bawahnya 17 dulu baru 16 gitu ya. Nanti di ini aja, dibuka-buka saja. Baik, halaman 13 yang menjadi tema pertama dalam kitab ini yaitu bahwa akhluhu ibadahu bimazijin minar rakha wasyiddah. Allah itu pasti memberikan ujian kepada hambanya. Ujiannya dengan kesenangan dan kesusahan, kebahagiaan dan penderitaan itu adalah isinya kehidupan gitu. Jadi isinya kehidupan itu ya itu gitu. Nggak ada senang terus, itu nggak ada. Susah terus juga nggak ada. Dalilnya apa? Dalilnya adalah paling tidak ada 2 ayat yang menjelaskan persoalan ini. Yang pertama adalah Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Ya. Sesungguhnya kami, ya, kata Allah, itu akan menguji dengan ketakutan. Jadi kita ini ya hidup itu pasti diuji dengan ketakutan, dilanda ketakutan ya. Takut gagal, takut harapannya tidak tercapai, takut ini, takut itu. Kita hidup senantiasa dihantui oleh ketakutan. Wal ju', kemudian juga lapar. Nggak ada manusia yang tidak mengalami lapar. Dan lapar itu kelemahan, menunjukkan kelemahan kita gitu. Karena kita ini butuh makan gitu. Kalau tidak makan, lemes, bisa mati ya. Itu ujian gitu. Wa naqsim minal amwal, kekurangan dalam harta. Nggak ada orang hidup itu kecukupan semuanya. Dan tidak ada orang kaya di dunia ini sebetulnya. Gitu. Tidak ada. Karena sebanyak apapun harta orang, pasti ada kekurangannya. Gitu. Sebanyak apapun. Gitu. Kan ya lihat aja lah. Orang terkaya di dunia itu sekarang siapa hari ini? Jeff Bezos, ya, Mark Zuckerberg, siapa lagi? Yang ahli saham itu, apa namanya? Pokoknya itu kan orang-orang terkasih itu, yang punya Tesla itu juga orang-orang terkaya di dunia. Tapi mana pernah mereka merasa cukup? Pasti kurang itu. Kata Nabi, kalau manusia itu dikasih 1 gunung emas, dia pasti akan meminta kurang 1 lagi. Dan kata ulama, wa ma yamla'u aina bani adam illa turab. Tidak ada yang bisa nutup matanya manusia itu hanya tanah. Maksudnya apa? Ya kalau sudah dikubur itu baru selesai. Selama masih hidup di dunia ya terus saja. Udah punya dulu jalan kaki, punya sepeda ontel, pengen sepeda motor Astrea, pengen Supra pengen ini, terus saja. Mobil, sudah punya mobil, Xenia misalnya, pengen yang Innova, nanti Innova pengen yang Fortune, terus saja. Nggak ada cukupnya. Harta itu nggak ada cukupnya.
Wal anfus, kita juga takut keselamatan jiwa kita. Itu ujian itu. Entah karena kita takut musuh, takut kecelakaan, takut penyakit, itu sudah ujian, sudah dinas kok. Gitu. Kemudian berikutnya adalah ayatnya yang lebih jelas, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami itu akan menguji dengan keburukan dan kebaikan. Kok bisa gitu keburukan dan kebaikan? Ya, dua-duanya itu ujian. Kalau kita diuji keburukan, kita diuji untuk sabar, untuk ridho. Ya. Kalau kita diuji dengan kenikmatan, kita diuji untuk bersyukur. Bisa nggak kalau kamu punya uang, kamu tidak menggunakannya untuk kemaksiatan? Bisa nggak kamu punya uang, dikasih rezeki, tapi tidak digunakan untuk mubadzir, untuk menghambur-hamburkan? Gitu. Itu ujian, loh. Nikmat itu juga ujian. Ada konsekuensinya. Hikmahnya apa sekarang? Hikmahnya apa? Kok saya pernah ya diskusi dengan beberapa mahasiswa ini non-muslim atau muslim tapi muslim perkotaan yang bukan orang santri maksudnya ya. Jadi mereka cerita banyak. Contoh misalnya ada orang yang di Bogor kemarin misalnya, di Bogor itu di puncak ada yang dinikahin kontrak terus kemudian disiram air keras ya tubuhnya dan sampai dimasukkan ke mulutnya itu air keras itu, dan setelah air keras itu dimasukkan ke dalam dilakban sampai dia meninggal. Nah, dalam kasus-kasus semacam itu atau misalnya ada yang macam-macam lah ya, dibunuh pakai pacul dan seterusnya, macam-macam keburukan di dunia ini, itu Tuhan tuh ada di mana gitu. Mereka banyak yang mempunyai pertanyaan semacam itu. Mereka menganggap bahwa sampai ada yang beranggapan bahwa Tuhan itu dia menggambarkan seperti apa ya, intinya dia menciptakan, setelah itu selesai ditinggal gitu. Kalau seandainya ada yang sengsara seperti itu, Tuhan tuh ada di mana gitu. Itu pertanyaan mereka ya, orang-orang non-muslim dan orang-orang orang-orang perkotaan yang bukan santri ya. Gitu. Nah, famal hikmatu min dzalik. Hikmahnya apa? Allah itu memberikan ujian dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, al-hikmatul ula hiya annal insana abdun mamlukun lillah biwaqihi al-ittirari. Bahwa adanya ujian itu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang dimiliki oleh Allah. Dan kita ini tidak benar-benar bebas sebenarnya. Itu. Kenapa? Ya kita ini harus senantiasa ingat identitas kita itu sebagai manusia. Banyak hal yang jadi gini, banyak hal dalam hidup kita di mana kita itu memang tidak punya pilihan dan tidak benar-benar merdeka sebetulnya, dan kita tidak punya kuasa atau wewenang atas hal tersebut, dari baik pemberian maupun pencabutan gitu ya. Contoh misalnya kita ini punya akal, mampu berpikir, tapi apakah kita pernah membuat atau memilih untuk punya akal? Kan tidak pernah. Itu Allah memberikannya secara paksa itu kepada kita. Kita juga selain kita tidak berhak menolak akal yang ada di dalam tubuh kita, kita juga tidak mampu untuk mempertahankan kalau seumpama akal ini hilang gitu. Intinya seperti itu. Betapa banyak orang yang tadinya sangat cerdas kemudian linglung ya. Orang yang ingatannya kuat kemudian jadi pelupa gitu. Orang yang sangat kuat menjadi lemah gitu. Orang yang sangat kaya dalam semalam jatuh miskin. Itu
menunjukkan bahwa ya kita menyadarkan. Jadi setiap keterbatasan itu sebetulnya menunjukkan kelemahan kita. Itu setiap keterbatasan itu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah makhluk yang dimiliki oleh pencipta. Itu. Kita nggak bisa memilih untuk tetap muda, jangan pernah tua, nggak bisa. Kita ingin rambut kita tetap hitam, itu tidak bisa. Kita ingin tetap kuat, nggak bisa. Itu dulu kita tidak minta, kita juga tidak bisa mempertahankan. Jadi adanya ujian-ujian, kegagalan itu sebetulnya mengingatkan akan bahwa kita ini adalah makhluk yang serba terbatas gitu, dan bahwa kita ini ada yang memiliki itu. Itu hikmahnya yang pertama adalah itu. Dan siapa yang memiliki? Tentu yang memiliki adalah innal ilma yaqarriru bi annahu Allah gitu. Alladzi fatara hadhil mukawwinati kulliha. Kenapa Allah? Ya karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kalau Anda ingin argumentasi wujudnya Allah, Anda bisa baca kitab saya, kata beliau, yaitu kitab Kubrul Yakiniyat yang tadi saya sebut di awal ya. Dan kitab At-Ta'aruf 'ala Dzat, mengenali diri sendiri. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa kita itu dimiliki, maka kita harus tahu mengenal pemiliknya. Karena itu dalam hidup itu sebetulnya yang pertama kali diwajibkan bagi kita adalah mengenal Allah. Dan itu yang paling utama sebetulnya. Misi kita di dunia ini juga yang paling utama sebetulnya mengenalkan manusia akan wujudnya Allah sebetulnya. Yang lain-lain itu ya turunannya gitu. Tapi bahwa yang paling asas adalah mengenalkan manusia akan adanya Allah. Gitu. Nah, sekarang setelah kita tahu, berikutnya apa? Berikutnya adalah ini soal ubudiyah, soal penghambaan kita kepada Allah. Kenapa kok begitu? Gitu. Hidup kita itu tidak terlepas dari dua sebetulnya. Asyukru lahu 'indar raha. Kalau kita diberi kebahagiaan, ya kita bersyukur. Wasabru 'indal ibtila. Dan ketika kita ditimpa musibah, kita bersabar. Gitu. Tidak akan lepas dari dua itu. Jadi ubudiyah. Kalau seumpama hidup kita nggak pernah ada ujian, ya gimana caranya kita bisa sabar gitu? Kalau semua yang kita harapkan itu terwujud, bagaimana kita bisa ikhlas? Gitu. Belajar ikhlas ya, maksudnya. Gitu. Ridho, ikhlas. Nah, terus sebaliknya, kalau kita tidak pernah bahagia, gimana caranya kita bersyukur? Makanya seburuk-buruknya kehidupan, sesengsara hidupnya orang itu pasti ada kebahagiaannya. Itu sudah pasti. Itu sunnatullah, tidak mungkin berubah. Semua. Kalau ada orang ngomong, hidup saya kok nggak ada enaknya, berarti nggak benar itu. Karena pasti hidupnya orang itu dan ada percampuran itu. Senikmat-nikmatnya orang, susahnya mesti juga ada banyak. Itu. Karena hidup kita itu tidak terlepas dari dua ini, syukur dan sabar. Itu. Syukur itu apa? Syukur itu bukan hanya sebatas lisannya mengucap alhamdulillah, tapi syukur itu adalah sarfun ni'amil lati tafidu ilaihi lima yattafiqu ma'a mardatillah. Ya menggunakan nikmat itu untuk mencari ridhonya Allah. Itu syukur yang hakiki itu seperti itu. Misalnya kita diberi tenaga, ya gunakan tenaga itu untuk ketaatan. Diberi harta, berikan harta itu untuk kebaikan. Gitu. Kita diberikan kecerdasan, gunakan kecerdasan itu untuk menimba ilmu misalnya. Gitu ya. Dan seterusnya. Atau untuk membantu orang lain. Kalau sabar gimana? Sabar adalah ya'la nuridho anillah wa adami tasakhuti inda hujumil bala. Ya, sabar itu apa sebetulnya? Sabar adalah ridho kepada Allah. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ya selalu ingat bahwa yang memberikan ini semua itu Allah gitu. Jadi akhirnya ringan, beban kita itu ringan karena ya ditimpa kesulitan dari Allah kan ini, ya udah. Gitu. Ini ada kisah gitu.
kisah di dalam kitab di dalam kitab-kitabnya kisahnya para ulama. Jadi ada ulama itu yang diimpikan atau diimpikan oleh temannya yang sudah meninggal atau diimpikan lah ya. Ini seorang ulama sebetulnya, ulama diimpikan oleh ulama yang lain. Ternyata dalam mimpinya ulama temannya ini adalah orang yang merugi, min ahli syaqo ya. Orang yang merugi yang nanti nasibnya itu di neraka. Waduh, pas bangun temannya kaget. Waduh, ini teman saya ini ulama tapi kok tertulis di neraka gitu. Ketika disampaikan enteng saja. Loh, kalau memang itu ketetapan Allah ya sudah, saya terima gitu. Memangnya kalau saya nggak mau terima, saya bisa nyari Tuhan lain? Kan nggak mungkin gitu. Jadi enteng saja gitu. Padahal itu kan ujian terberat ya. Ditetapkan di neraka loh, nggak main-main hukumannya. Tapi dia enteng saja karena dia ingat bahwa ya Allah memang ketetapannya sudah seperti itu ya. Gimana? Memangnya kalau saya nggak terima saya bisa cari Tuhan lain? Kan nggak bisa gitu. Gitu ya. Itu ridho kepada Allah. Gitu. Bahkan kisahnya yang sangat masyhur adalah kisahnya Robiatul Adawiyah yang ya mau di neraka asalkan yang paling inti itu adalah keriduannya Allah ya. Di neraka juga nggak apa-apa asal Allah ridho gitu. Itu yang paling inti. Enggak gitu ya. Kemudian wa adami tasakhut inda hujumil bala, tidak sambat. Kebanyakan kita itu kan suka sambat ya. Mengeluh terus. Terutama yang masih muda-muda yang labil ini biasanya apapun mengeluh gitu. Mengeluh terus, padahal gunanya apa mengeluh itu? Mengeluh kepada manusia itu tidak ada gunanya. Kenapa? Pertama, kalau kita mengeluh kepada orang yang kita cintai, itu akan membuat orang yang kita cintai itu menjadi susah. Kalau kamu cerita susah kepada orang tua, ya orang tua yang susah gitu. Berarti udah menyusahkan orang tua. Istri curhat ke suami, ya menyusahkan suami namanya. Sebaliknya, kalau kita ini curhat kepada musuh, kepada orang yang tidak suka kepada kita, itu akan membuat musuh senang. Jadi faedahnya apa? Kalau sambat itu mengeluh ya, bahasa Jawa. Itu nggak ada gunanya gitu. Mengeluh itu ya kepada Allah, jelas. Kalau mengeluh kepada Allah itu hakikatul ibadah itu memang mengeluh. Hakikatnya doa itu mengeluh kepada Allah. Urusan dikabulkan nggak dikabulkan itu sudah selesai doanya. Doa sendiri itu sudah ibadah. Nah, itu intinya ya. Faedahnya kenapa kita diberi kesulitan? Satu, kita sadar bahwa kita ini hamba, ada pemiliknya. Kita ini punya keterbatasan, kelemahan, dan yang sempurna adalah pemilik kita ini. Kemudian kita tidak lepas dari syukur dan sabar. Kalau kita diberi nikmat, gunakan kenikmatannya itu untuk keridoan yang memberi nikmat kepada kita. Kalau kita diberi ujian, kita bersabar, ridho kepada orang yang memberi kita ujian. Toh yang memberi ujian itu juga Allah. Oke, itu ya. Jadi ini pengingat sebenarnya ya bagi kita. Cuman beliau tulis di sini gitu. Kemudian ada hikmah yang kedua, hikmah berikutnya. Halaman halaman 18 ya. Karena halamannya agak ketukar-tukar ini. Halaman 18, al-amal hikmah saniyah. Hikmahnya apa kemudian? Kita diberikan musibah. Allah kan bisa ya, ngasih kita nikmat terus kan bisa ya. Gimana caranya kita itu hidupnya bahagia terus. Ngapain sih kita ini susah-susah ibadah gitu. Waktunya tidur, subuh harus bangun gitu. Sebetulnya bisa makan bebas, Ramadan disuruh puasa gitu. Dan seterusnya. Wong
apa namanya, ya maksiat itu kan mungkin sekilas kan enak, kenapa dilarang gitu. Nah kemudian ya terutama adalah musibah-musibah. Kenapa harus ada ujian? Apakah Allah memang butuh untuk nyiksa kita gitu? Atau gimana? Nah, jawabannya adalah min hadhi sunnah rabbaniyah allati naqra'uha fi kitabillahi azza wa jalla fa hiya ma yanbaghi an na'lamuhu jami'an min annal hayatad dunya daru taklif wa annal hayatal akhirah daru jaza. Jadi Allah itu memberikan ujian batu kerikil dalam hidup kita. Kalau batu kerikil kecil lah ya, batu gunung mungkin besar. Ya. Itu tujuannya adalah supaya kita ini diingatkan terus bahwa kita ini berada di, ini sebagaimana di Al-Quran kata beliau, bahwa kehidupan di dunia itu adalah darul taklif, bukan darul jaza. Memang dunia itu tempatnya bekerja. Kita bekerja, beribadah, beramal, itu ya di dunia. Nanti di akhirat adalah hari pembalasan, tempat pembalasan. Karena kehidupan dunia, wa min sama fa inna hadhil hayah allati na'ishual yawm mamarrun ila maqar. Sebetulnya kehidupan kita di dunia itu hanyalah tempat lewat gitu. Bukan tempat kita tinggal. Di sini itu bukan rumah kita gitu. Dunia ini bukan rumah kita. Makanya ada ulama juga mengatakan bahwa kita ini makhluk surga. Wong manusia itu diciptakan pertama di surga. Jangan sampai kita ini betah di dunia. Gitu. Kok sampai ada orang terlalu betah di dunia? Berarti salah alamat gitu. Nah, gitu. Karena di dunia ini cuma lewat sebetulnya. Kalau wa idzan fa yamagi alla yakuna fiha minal mubijat wa ni'am wasbabil mut'ati ma yaswan al mukaddarat wal munghasat wa syaibil alam kay la ta'allaqu bihal marun nabiha. Kalau dunia ini serba enak semua, ya kita lama-lama lupa bahwa kita di sini itu cuma lewat. Gitu. Ulaika alladzina qadallahu ayarhalu anha wa la yalbathu fiha illa qalila. Innaha law kana safiya ma hadha fa innal munghasat wa takamal fiha ni'am wal khairat idzan la ta'allaqun nas biha ta'alluquhum bil jannah. Kalau terlalu enak semuanya hidup ini ya nanti kita ini ta'alluqnya ke dunia dan sebagaimana ta'alluq kita kepada surga. Gunanya apa ada surga kalau di dunia sudah enak semua? Kan gitu ya. Kalau seumpama dunia ini sudah enak semua, gunanya apa ada surga gitu. Kemudian wala zahadu fi tilkal lati yaqauna ilaihal mafawis mustabdilan bi al jannah allati hiya tahta aydihim ya'ishuna fiha wa yataqallabuna fi na'imiha. Fata'amal fil 'adzabi alladhi yatajarru'unahu 'indama yufajjuna bi sa'ati rahilihim anha wa qadrahu yastadhkiruna muddata iqamatin fiha fala yarona illa ka ghaflatil asnan. Ya karena kita ini ingat bahwa dunia ini tempat bekerja dan nanti ada akhirat. Akhirnya kita beramal, mencari kebaikan, mengingat nikmatnya surga. Kalau mau berbuat dosa kita ingat siksa neraka. Inna hadhil hayatad dunya daru taklifin wa laysat daru tashrif. Summa innaha mamarrun ila maqarin wa laysat muwattinu istiqrarin wa baqain. Idzan fa yajibu an yakuna fi dari taklifi ma yunasibuha mimma yansajibu ma'a ubudiyatil insani lillah wa la yazida na'imaha wa khairatiha ala bulghatil musafiri wa ala ma tahwihi istirahatut thariq. Ya kita ini kalau di dunia kenikmatannya ya sebatas seperti musafir, kita membawa bekal. Kita mau perjalanan kemana, bawa nasi bungkus, ya udah yang kita nikmati di jalan itulah kenikmatannya musafir. Kita juga begitu. Ya dunia ini ada sebagai bekal kita untuk beramal saja secukupnya gitu. Wa ala ma tahwihi istirahatut thariq. Gitu. Terus kemudian hadza bil idafati ila naha yang bagi an takuna al manakh al munasib alladhi tatajalla fihi ubudiyatul insan as-sulukiyah lillahi azza wajal kama sabaqa an bayantu. Jadi ajal fa innal insan idza taqallaba min hayatihi fi mazijin min as-sarra'i wad dharra istayqadat masyaa'ir ubudiyatihi lillahi baina jawanihi. Manusia itu kalau di dalam kehidupannya merasakan ada susah, ada senang, itu kemudian kan timbul semangat beribadahnya. Kalau kita tidak pernah kesusahan, kita mungkin lupa berdoa. Kadang-kadang kita ini baru ingat Allah kalau lagi susah.
Coba nggak pernah susah, nggak pernah ingat Allah. Gitu. Makanya karena ada senang susah ini, jadi kita diingatkan terus, diingatkan lagi gitu. Makanya dalam satu hadis ada yang mengatakan kalau seseorang hamba itu diuji misalnya sakit, itu kadang-kadang karena Allah itu rindu mendengar suara munajatnya dia gitu. Ini hamba saya ini kok nggak pernah ingat saya lagi nih, saya hukum dulu nih biar ingat saya ini gitu. Baru kalau ada hukuman baru ingat, oh iya ya, saya perlu meminta kepada Allah gitu. Kalau hidupnya mulus-mulus saja akhirnya lupa gitu, merasa sudah cukup semua. Terus kemudian dan karena ada kesusahan, kemudian kita ini menundukkan diri, merendah di hadapan Allah. Bayangkan saja, kata beliau, seperti kondisinya orang-orang yang seperti Fir'aun, yang tidak pernah sakit, disembah dihormati orang, dan seterusnya. Karena kelebihan batasnya itu akhirnya jadi sombong gitu. Ya, kalau kita nggak pernah sakit, nggak pernah semua yang kita inginkan tercapai, timbulnya kan kesombongan. Dan itu yang lebih berbahaya gitu ya. Termasuk ketika kenapa mungkin ya, ini mungkin saja, kenapa kita ini kadang ditakdir untuk maksiat gitu. Padahal kita ini kan sudah sebisa mungkin nggak ingin maksiat. Kok lagi-lagi ngerasani orang lagi-lagi bohong gitu. Padahal kita ini sudah inginnya nggak perlu gitu melakukan itu. Kok tiba-tiba menyakiti orang lain misalnya gitu. Atau yang lain-lain lah. Itu mungkin ya salah satunya juga untuk dalam rangka ini gitu. Bayangkan kalau orang merasa berbuat taat terus sampai akhirnya timbulnya adalah sombong gitu. Di dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam kitab Hikam itu rubba maksiatin aurasat zullan wastingkaro itu khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaro. Itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, kadang-kadang itu ada maksiat-maksiat tertentu yang membuat kita ini menjadi hancur hati kita, itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat kita itu sombong gitu. Kata Ibnu Athaillah seperti itu. Itu jadi gitu ya, inti untuk tema pembahasan malam hari ini ya, yaitu tentang bagaimana hikmahnya Allah itu, kan karena banyak orang tuh bingung ya, termasuk kita juga mungkin pas kena musibah itu bingung, apa sih ya, kok tega-teganya gitu Allah ngasih ujian semacam ini gitu. Ternyata banyak ada hikmah-hikmah semacam itu yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat sebagaimana dikutip di dalam kitab ini. Saya pikir cukup ya untuk malam hari ini. Insya Allah pada hari Rabu yang akan datang kita akan membahas sunnatullah berikutnya. Saya pikir kitab ini menarik ya, berisi ketauhidan, bagaimana juga kita ini membangun kesadaran kita sebagai makhluk gitu. Saya pikir itu, kalau ada yang mau disampaikan silahkan, kalau tidak ada kita tutup. Silahkan kalau ada yang mau sampaikan. Cukup ya mungkin ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai ketemu pada hari Rabu minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.